Sengaja ya Leh. Ramadan hadir membawa penuh dengan keberkahan. Karena bulan ini adalah bulan ampunan, bulan penuh kasih sayang, bulan di mana doa kita diijabah, tidur kita terhitung menjadi ibadah, diamnya kita menjadi tasbih, dan bau mulut kita seperti minyak kasturi. Maka Ramadan hadir penuh dengan keberkahan. Manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada jaminan buat kita untuk bisa tampil dan hadir pada bulan Ramadan berikutnya. Ada orang yang berpuasa, puasanya macam-macam. Maka banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Binatang pun ikut berpuasa. Ada puasanya ular, ada puasanya ayam, ada juga puasanya ulat. Ular berpuasa sekian lama, bahkan hampir setahun, mengecil tubuhnya. Untuk apa? Mengganti kulitnya. Begitupun ayam berpuasa 3 pekan lamanya, mengerami telurnya, bahkan terbuka mulutnya, tidak makan, tidak minum, dengan bersuara susah payah hingga melahirkan, bukan melahirkan tapi menetaskan telur-telurnya. Begitu indah, kecil-kecil dan menarik. Begitupun dengan ulat. Ulat berpuasa, di mana dalam puasa ulat sekian lama maka berubah mermenat formosa menjadi kepompong dan kupu-kupu yang begitu indah. Maka Ramadan ini hadir bukan hanya buat orang yang baik, tapi bagi kita yang penuh dengan dosa. Maka turun ampunan Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh dengan keimanan. Maka puasa ini akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang indah dan beriman serta bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita tidak berpuasa dan hanya puasa, mungkin yang ada puasanya hanya seperti binatang. Tidak sedikit di antara kita yang lupa berpuasa, di mana sejatinya bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi seluruh bentuk yang menjadi larangan, pantangan, dan yang bisa membatalkan nilai pahala puasa wajib kita tunaikan. Ibu bapak, manusia kalau nggak ngambil hikmah dari perjalanan puasa ini, mau jadi apa? Aspal doyan, bensin, udah capek bikin barcode, udah jadi bikin barcode, pertama dioplos, gas melon ditelan. Ini manusia, jadi rusaknya bener rusak Pak. Kalau hewan binatang rusaknya hanya tanaman aja, seberapa rakusnya. Tapi kalau manusia, kalau udah rakus, hancur. Ini kesempatan buat kita dan pemerintahan kita. Semoga dengan puasa hadir orang-orang yang bersih, dan kita bisa membunuh sifat tamak, rakus, yang bentuknya bisa membatalkan, bahkan membuat puasa kita menjadi pribadi yang sia-sia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang yang terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi pribadi yang takwa. Bapak, Pak, halo, sehat? Puasa Pak? Kelihatan lemes. Oh, tuh ibu-ibu mau puasa juga, semangat Pak. Tenang ya Pak, nggak kerasa bulan Maret ini kita berpuasa, bulan April juga Lebaran.
Bulan Mei musim kondangan, bulan Juni lebaran haji, Juli anak pada masuk sekolah pesantren Pak. Tenang Bapak Ibu, Agustus kita merdeka. Semangat. Dalam hadis At-Tirmidzi, di mana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalul lailati min syahr Ramadan." Apabila datang malam-malam bulan suci Ramadan, sufidatis syayatin, maka terbelenggulah setan. Wa maradatul jin, dipenjaralah mereka. Wa khaliqat abwabun nar, tertutup pintu neraka. Falam yuftah milhababun, tak ada satupun pintunya yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, terbuka lebar pintu surga. Falam yuglaq min hababun, tak ada satupun pintu surga yang tertutup. Wa yunadi munadi, kemudian para malaikat berseru. Cuma kita yang gak mendengar, cuma kita yang gak bisa melihat. Apa kata malaikat? Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang bersemangat ibadah, wahai orang-orang yang beribadah dengan mantap dan khusyuk di bulan suci Ramadan, dengan penuh iman dan keyakinan, semangat terus. Wa ya baghiyal syarr, hai orang-orang yang bermaksiat, hai orang-orang yang korupsi, hai orang-orang yang berpecah belah, hai orang-orang yang tidak baik, aqbil, stop. Walillahi at-taqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin, karena pada malam-malam ini Allah bebaskan orang-orang dari api neraka. Alhamdulillah. Apa sih yang menyebabkan puasa kita berat? Godaannya. Betul nggak Bu? Di mana baginda Nabi kita melihat ada wanita di mana mengeluarkan darah, mengeluarkan daging dari mulutnya, padahal dia dalam keadaan berpuasa, sahur makan dengan makanan yang halal, minum dengan disediakan minuman yang bisa membuat dia kuat, menahan dahaga. Ketika dia berpuasa, tiba-tiba muntah. Itu adalah cerminan orang yang suka menggunjing, orang yang suka menebar fitnah, orang-orang yang suka membuka aib saudaranya. Dan dia berpuasa tapi dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada dia muntah, mengeluarkan daging seperti daging manusia dan juga darah. Na'udzubillah. Bahkan di zaman Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, melihat iblis membawa dua hal. Yang pertama madu, yang kedua abu. Lalu Nabi Isa bertanya, "Iblis, apa yang kau lakukan dengan madu dan juga debu?" "Madu ini akan aku oleskan kepada bibir orang yang suka bergosip, agar dia selalu manis. Omongannya manis, gampang didengar dan menarik disimak. Sedangkan debu ini aku taburkan kepada anak yatim, sehingga di antara orang tidak ada yang mau menyantuni anak yatim." Kira-kira yang banyakkan gosip bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu mah insya Allah enggak beda. Satu jam duduk di majelis ilmu pahalanya besar Bapak, seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Satu harian full kita ngaji seperti santri di pesantren, pahalanya bisa di situ syuhur seperti orang yang berpuasa 3 bulan berturut-turut tanpa berbuka. Besar nilai pahala ibadah duduk dalam majelis ilmu, tapi beres ngaji ngegosip, angus. Ibu-ibu makan kalau lagi ngaji kepalanya nengok 90 derajat. Begitu melihat yang aneh ditual namanya. Noel pakai tangan, nunjuk pakai bibir. Yang mana yang paling pojok? Yang kerudung hijau? Yang badannya gede? Ya Allah, duduk di samping dia kapok. Emang kenapa? Mau ketek. Sayyidatuna Aisyah pun pernah ditegur oleh baginda Nabi Bapak, lantaran pernah terucap dari lisannya, karena nggak kerasa itu terucap secara mungkin refleks. Ada wanita yang lebih pendek dan hitam perangainya, ditegur tidak boleh.
Apalagi model kayak kita. Makanya Ramadan ini jadikan Ramadan kesempatan kita yang terakhir. Jangan sampai ngegosip melulu, Ibu. Bu, halo. Karena puasa akan memberikan syafaat pertolongan buat kita. Ay Rabbi mana'tuhul ta'am wa syahwat binahar. Ini orang selama hidupnya siang hari menahan lapar, menahan syahwatnya. Untukku syafaatku berikan padanya. Maka kita ditolong oleh puasa. Kita nahan bisa lapar Pak, tapi mulut nggak bisa dijaga. Makanya perempuan mau udah tabiatnya Pak cerewet, nggak usah diaru-aruin. Bahkan penelitian seorang ilmuwan itu berkata, perempuan nggak pernah keluar dari lisannya kecuali minimal setiap hari 16.000 kata. Saya tanya, Bapak sehat? Alhamdulillah. Selesai. Coba ibu-ibu sehat? Alhamdulillah, Tad, orangnya sehat, cuma kantongnya doang rada bokeh. Urusan banyak banget Ustaz. Udah begitu dari pengajian namanya pulang gak megang duit. Bazar banyak banget Ustaz, tapi masih kosong. Udah gitu namanya terawih malam pertama, malam kedua penuh Ustaz. Tapi lihat dah malam seminggu yang dipilih-pilih imam, memilih imamnya namanya rada cepat dipilih. Kalau ada lama maka agak Ustaz. Udah gitu suami saya mah gak pernah ke masjid. Saya mah bingung namanya udah lama pernah. Ibu, saya tanya gimana kabarnya? Tapi kenapa ibu jawabnya kemana-mana? Bapak nggak usah aneh, karena zaman dulu pun ada perempuan super cerewet. Bahkan bernazar, ya Allah, andai kata istriku tak berhenti cerewet, aku akan masukin ke dalam sumur tua. Hati-hati ibu dijorokin dari belakang. Ya, ternyata perempuan nggak berhenti, diambil tangannya, diajak jalan-jalan, bukan healing, bukan shopping. Ternyata ada sumur tua dijorokin dari belakang. Bebas, tenang, aman, ayem, tenang, adem, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang berisik. Tapi lihat Pak rumah tangga, kesempurnaan cinta itu menerima kekurangan satu sama lain dari satu pasangan. Rindu Pak, diambil kerekan timba, dimasukin ke dalam sumur, kaget keluar bukan istrinya, tapi palanya botak, giginya bertaring. Jin penghuni sumur tersebut, tapi jin gak marah, malah mengucapkan bersyukur, alhamdulillah ente keluarin aneh. Kenapa jin? Di bawah aneh keberisikan. Tenang Pak, tenang Bapak. Jangankan suamimu, jin aja kagak betah. Tapi istri kita kalau cerewet, rumah kita aman dari begal maling. 24 jam non-stop aja. Jangan banyak cerewet, banyak sholawat, banyak ibadah. Insya Allah. Ini rahasia buat kita semua, bahwa puasa merupakan amal yasir. Hubungan diri kita sama Allah aja yang tahu. Makan, minum sebelum Ramadan, di siang hari, di pagi hari sarapan, halal. Masuk Ramadan, haram. Makan siang, sore, haram. Di bulan suci Ramadan, pada maghrib, halal. Minum, begitupun di siang hari, sore hari, haram. Di bulan suci Ramadan, pada maghrib, halal. Hubungan suami istri, siang, sore, haram. Ba'da maghrib, santai dulu, tunggu ba'da isya dan tarawih, halal. Ini semua menjaga amanah. Maka puasa ini adalah puasa membentuk diri kita agar menjadi pribadi yang amanah. Banyak di antara kita yang sulit sekali menjadi amanah. Adil amanata wala takhun khamanaka wala takhun man khanaka. Adil amanata wala takhun man khanaka.